الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ibu Ketua PDI Kabupaten Tuban yang akan disampaikan langsung oleh Panjenengan Ibu Hajah Istiana SEX PDI. Padanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Inti Farhati MA, Bapak Amran Dawang dari Suara Harapan Bersama, Ibu-ibu dari PD IGRA Kabupaten Malang, ibu-ibu dari PD IGRA Kota Mojokerto, IGRA Sulawesi, kemudian teman-teman dari IGRA Kabupaten Tuban yang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di sini di ruang Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syafaatnya nanti semoga dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya setiap hari kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami sampaikan selamat datang kepada Ibu Inti. Terima kasih untuk Mas Amran Dawang yang sudah memfasilitasi kami dalam ruang Zoom meeting ini. Selamat datang Bunda Ini Inti. saya masih tutup Salam. kamera karena agak hujan, takutnya kepental, nggih. Oh, nggih. Semoga nanti segera kondusif biar bisa lihat Bu Inti lagi kangen banget ini. Wes.
Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Yang penting sama-sama sehatnya nggih Bun. Amin. Nggih. Pada siang hari ini kita bertemu di sini dengan agenda menindaklanjuti workshop yang sudah dilaksanakan di Tuban kemarin. Kira-kira kita sudah siapkah untuk langsung praktek? Dan Alhamdulillah Bu Inti, setelah kemarin teman-teman mendapatkan materi dari panjenengan, kita langsung praktekkan di lembaga, memasang banner. Selamat datang di petualangan Panca Cinta. Mana Gitu, nggak Bun. nggak dikirim. Iya, ini kita itu lagi tidak di lembaga, Bun. Ini tadi semuanya lagi di jalan, jadi langsung kita ketemu di kafe aja. Yang sinyalnya Yang kafe kemarin Ah, kan bukan. Ini kafenya dekat sawah nih, jadi mendung-mendung syahdu, agak gimana gitu. Jadi menambah kesahduan pertemuan kita hari ini. Nggih. Alhamdulillah nanti akan dijelaskan lagi oleh Bu Inti bilasi yang kemarin sekaligus review apa saja yang sudah disampaikan kemarin dan teman-teman nanti bisa menyampaikan khususnya di Kabupaten Tuban yang sudah melaksanakan nanti bisa berbagi kepada Bu Inti inilah hasilnya atau mungkin barangkali ada kendala saya sudah melaksanakan ini tapi kendalanya ini monggo bisa dikomunikasikan secara efektif lewat Zoom meeting hari ini. Kemudian untuk saya panggil Mas Amran boleh ya? Boleh Ibu, boleh. Oh, biar lebih muda. Karena memang masih muda kan ya. Nanti monggo disampaikan programnya yang sudah ditawarkan ke saya kemarin. Kemarin saya menindaklanjuti ke teman-teman pengurus. Kemudian kita bawa di draft Rakerja 3 untuk kita masukkan. Nah, karena teman-teman masih belum pada ngeh ya, isinya apa saja, kemudian kita nanti mendapatkan apa saja dan lain sebagainya, nanti juga bisa disampaikan sehingga dengan pertemuan yang sederhana, yang singkat ini nanti bisa mendapatkan banyak ilmunya lagi. Begitu kurang lebihnya dari saya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Zoom hari ini. Semoga mendapatkan ilmu baru, mendapatkan barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti selaku Ketua PDI Gerak Kabupaten Tuban atas penyampaian sambutannya pada siang hari ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya yaitu penguatan kompetensi Kepala RA dalam implementasi KMA yang nomor 1503 tahun 2025 yang nanti langsung akan disampaikan oleh Ibunda tercinta kita, Ibu Inti Farhati MA. Terlebih dahulu, sebelum Bu Inti menyampaikan penguatan kompetensi untuk kita semuanya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan atau membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Ya, kurikulum vitae dari Ibu Inti Farhati. Nama lengkap dari Bu Inti adalah Dr. Rada Inti Farhati MA yang berdomisili Kemang Bogor, Jawa Barat. Untuk pendidikan dari Bu Inti S1 di UIN Syarif Hidayatullah pada Jakarta pada tahun 1993. S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008 dan S3-nya dalam proses. Semoga selalu diberi kelancaran Selesai ya Allah. untuk Bu Inti. Terlihat Bu Inti. Dan untuk di The University of Adelaide, Australia pada tahun 2015.
kemarin yang luar biasa Bu Inti. Untuk kontak personal dari Bu Inti bisa disimpan. Kita udah ada Ini grup. informasinya dari Kabupaten Malang juga ikut bergabung di siang hari ini dan dari teman-teman Kota Mojokerto juga. Untuk nomor HP-nya atau nomor WhatsApp-nya Bu Inti, mohon maaf, 087 86 44 55 754. Untuk sosial medianya dari Bu Inti bisa di-follow ya. Untuk Facebooknya langsung atas nama Inti Farhadi. Dan untuk TikToknya ada di Ruang Inspirasi Inti. Untuk riwayat pekerjaan dari Bu Inti Farhadi, ini sebagai fasilitator nasional kurikulum berbasis cinta Kemenak Republik Indonesia, fasilitator nasional kurikulum Merdeka Kemenak Republik Indonesia, dan koordinator pengawas RA nasional, serta Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Guru Raudhatul Atfal yang luar biasa, supervisor pada Pusat Penilaian Buku Agama Litbang, Lektur Kemenak RI tentunya, dan penyusun instrumen penilaian buku RA Puslitbang, Lektur, serta penulis buku aktivitas bermain STEAM pada penerbit buku Erlangga. Luar biasa Bu Inti ini. Dan juga ada editor ahli buku penerbit Erlangga untuk buku Bu Penma dan PAI Madrasah dan Sekolah. Serta ada sebuah karya dari Bu Inti juga penilai buku teks utama pendidikan agama Islam dan bahasa Arab Dirjen KSKK yang luar biasa. Ingin semoga kita semuanya bisa seperti Bu Inti nih. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Generasi penerus Bu Inti nih ya kita. Semoga. Amin. Harus. Iya Bu Inti. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, baik dari Kota Tuban, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Malang. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama penguatan kompetensi Kepala RA dalam implementasi KMA 1503 tahun 2025. Langsung kita sambut dengan riang gembira dan tentunya aplaus yang meriah untuk Ibu Inti Farhadi MA. Speechless. Persilakan Ibu. Pak Amran, saya boleh ya? Oh, Terima kasih. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama, terima kasih Pak Amran. Ini saya sekarang lagi dibawa Pak Amran ya. Biasanya saya dibawa Erlangga, biasanya saya dibawa sama Zikrul Hakim, kemudian sama Intan Pariwara. Ini saya memang perempuan panggilan ya Bu ya, dipanggil oleh banyak orang. Lagi dipanggil oleh Pak Amran sekarang. Ya. Kemudian yang saya cintai Ibu Isti yang menjadi ketua IGRA Kabupaten Tuban yang luar biasa beserta jajarannya. Saya Pak Amran teringat di sana tuh nggak pernah lupa itu apa? Makan gulai ikan, sayur ikan itu fresh. Di sana yang namanya ikan laut segar itu Masya Allah. Rasanya kalau saya ke Tuban atau mampir, saya pasti mampir. Kebetulan tuh deket ya, saya tidak pernah lupa tuh dengan semua pengurus yang luar biasa, baik-baik hati semuanya. That's the moment that I cannot forget it. Pokoknya luar biasa, terngiang-ngiang dengan Tuban ini. Kemudian dengan apa lagi ya? Kemarin perjalanan 2 hari juga
kalau pengurusnya, tapi kalau nyanyi itu lagu-lagu lama gitu, lagu-lagu zaman dulu. Jadi pengurusnya muda-muda, lagunya senengnya tuh ya, itu tuh nggak kelihatan itu. Saya bilang, anak muda kok lagunya lagu saya gitu ya. Jadi itu yang menambah saya itu jadi betah gitu. Biasanya kan lagu zaman now ya gitu. Itu juga semua menginspirasi saya dan ibu bapak semua of apa namanya insight. Saya juga bagikan ke teman-teman binaan saya yang saya cerita di sana luar biasa, walaupun dalam keadaan apa namanya jauh dari kota gitu ya, luar biasa masih benar-benar bekerja keras gitu ya. Saya bahkan dari Tuban itu saya sedang tulis satu RA ya, satu RA insya Allah nanti saya akan bagikan bukunya gitu. Pokoknya saya banyak dapat inspirasi dari Tuban. Makanya jadi gini Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ya, untuk KMA untuk kurikulum KBC itu, kurikulum berbasis cinta itu kalau bisa ada minimal satu dari satu PC yang memang menjadi pilot. Itu amanat dari Dirjen GTK seperti itu. Satu RA minimal harus jadi pilot, silahkan. Nanti kita bisa Zoom juga, nggak usah bayar Bu, nggak usah apa. Nih kayak saya kayak gini nih gitu. Yang pertama kan mereka sudah selamat datang di petualangan Pancasila. Saya kepengen bahkan kalau kalau memang memungkinkan itu semua mari kita ramekan semua RA-RA yang ada di Tuban itu memang benar-benar seperti di tempat lain benar-benar sudah apa namanya sudah mengimplementasikan KBC karena KBC ini yang mengawal tuh langsung Menteri Bu Isti. Jadi bukan dirjen, bukan eselon 1, bukan eselon tapi langsung menteri yang mengawal sehingga mari kita sukseskan. Mari kita sukseskan implementasikan ya. Jadi saya kepengen medsos kita tuh diremehkan dengan implementasi kurikulum berbasis cinta karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena ini adalah ciri khas Kemenag gitu ya. Tadi saya sangat senang dengar dari Bu Isti bahwa semuanya sudah menjadikan KBC menjadi budaya dari RA. Sebentar saya dulu, nanti teman-teman mendengarkan. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta lingkungan. Cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita. Panca cinta, jiwa madrasah. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta senang. Cinta. Siapa yang mau mencoba satu orang? Karena kalau sama-sama suaranya kan jadi pecah, nggak sama ya, karena ini bukan offline Zoom, jadi frekuensinya kan nggak sama. Oke, saya mau serahkan satu orang. Ayo, siapa dulu? Tepuk cinta dulu ya Bu Inti. Ya, Tepuk tepuk panca cinta. cinta. Ya Bu Inti. Panca. Tepuk panca Panca cinta. cinta. Baru Oh, tepuk panca. cinta. Kalau tepuk cinta, Tepuk panca. ya langsung cinta kecil. Kalau panca cinta yang tadi. Cinta Allah Cinta. gitu ya. Oke, Panca Ibu cinta. siapa yang mau? Silakan. Cinta Allah dan Rasulnya. Ayo, serius suaranya. Ayo, siap. Sudah bersama ya. Oke. Ayo. Satu, dua, tiga. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Lupa Bu Inti. Cinta alam. Oh, dicatat aja ya. Dicatat minimal hafal panca cinta. Oke. Cinta Dicatat dulu. ilmu. Cinta Coba ilmu. dicatat dulu. Saya dicekkan dulu ya. Oke. Cinta Allah dan Rasulnya. Prop. Cinta ilmu. Sudah. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan.
cinta diri dan sesama. Dan sesama. Cinta diri dan sesama. Oke, sampun. Cinta tanah air kita. Cinta tanah. Cinta diri dan sesama. Cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Panca cinta. Panca cinta. Panca cinta jiwa madrasah. Yang terakhir Bu Inti. Jiwa. Panca cinta jiwa Panca madrasah. cinta. Jiwa madrasah. Jiwa. Yang terakhir lirikan. Panca Jiwa. Cinta jiwa madrasah. Panca cinta jiwa madrasah. Oke. Iya, Bu Inti. Langsung diteruskan. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta semua. Penuh cinta. Oke, sekarang tepuk panca cinta dulu. 1, 2, 3, silakan. Cinta Tepuk Allah. panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan. Cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Pakai gerakan, Bu. Pakai gerakan. Ya, jadi pakai gerakan cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam, dan lingkungan. cinta diri dan sesama, cinta tanah air kita, panca cinta madrasah. Saya pakai gerakan 1, 2, 3. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta alam dan lingkungan. Cinta diri dan sesama, cinta tanah kita. Panca cinta jiwa madrasah. Oke, siap. Good. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, penuh cinta. Diganti nggak apa-apa lah untuk Tuban mah. Oke, baik kalau itu. Oh, masih ingat kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Yang DPL. Yang DPL 8 profil lulusan. Ayo, jangan lupa nih. Udah baru berapa bulan udah lupa. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Ayo, siapa yang masih ingat? Sudah lupa. Ketiga. Lupa ya? Oke, dengarkan. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. 3, bernalar kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. 8, komunikasi. Mari kita wujudkan. Nanti saya kirim aja lagunya, oke? Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Inti. Sedikit muatan. Mudah-mudahan teman-teman di RA-nya sudah membuat flyer-flyer atau katakanlah spanduk kecil ya, atau itu dipajang implementasi dari masing-masing cinta ya. Ada panca cinta, ada 5, cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta alam, cinta diri dan sesama manusia, dan cinta tanah air. Mohon izin saya akan share dulu materi diskusi kita, bahan diskusi
bahan diskusi kita hari ini. Oke. Sudah terlihat ya, Ibu ya? Sambil ngemil. Sudah terlihat kan? Ya. Sudah. Ya, Ibu Bu Indi. biasa Sudah, lompat siap. perkeripikan, percikian, perjusan, perujakan ya semuanya boleh ya. Silahkan. Silakan, boleh. Ya, sekarang mind map nih kita adalah nih memimpin dengan tertib, mengelola dengan cinta perangkat administrasi kepala madrasah yang visioner. Nah, ini kita akan bahas KMA ini ada mind mappingnya ada 2, KMA 1503 dan kompetensi kepala madrasah menurut peraturan ya. Kita terakhir lihat itu adalah KMA nomor 18 tentang 5 kompetensi kepala RA dan panjenengan sedoyo harus hafal di luar Nurul. Harus hafal di luar kepala. Saya Luar mau Nurul ya, Bu. ada Bu Nurul kan? Di luar Nurul. Coba angkat tangan yang hafal 5 kompetensi kepala. Kita udah jadi kepala, udah dapat tunjangan profesi, udah ada masa nggak hafal? Coba 1. Ayo, angkat Nggak usah lihat tangan. Google. Nggak usah lihat Ayo Google. teman-teman, langsung angkat tangan. Yo, langsung ini aja, nggak usah lihat Google. Ayo, Pedagogi. 1. Ya, Pedagogi. itu guru Bu Isti. Pedagogi. Nggak ada pedagogi. Nggak ada. Waduh. Oke, yang Waduh. 1, manajerial. Oh, 2, kepala. Ya. Maaf, kewirausahaan. Ya. 3, Waduh. supervisi. 4, kepribadian dan sosial. Kalau guru kan ada pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Kalau kepala bukan, karena kita punya kriteria. Sekarang saya sedang berbicara apa yang harus dipahami oleh kepala RA menghadapi KMA 1503 dan KBC. Sebelum itu, mari kita pahami ada 5 kompetensi kepala RA. Yang pertama adalah manajerial, saya ulangi, supervisi, kewirausahaan, kepribadian, dan sosial. Oke, kemudian kita pahami apa yang membedakan KMA 1503 dengan KMA berapa sebelum 1503? KMA 103 itu merubah apa? KMA nomor berapa? Ya sudahlah, nggak usah, orang udah nggak ini lah ya. KMA 450. Yuk teman-teman, mari kita berliterasi. Sebelum jadi KMA 1503 adalah perubahan atas KMA 450 tahun 2024. Ada beberapa pembaharuan di KMA nih, karena di sini slide-nya nggak ada. Apa perubahannya? KMA 1503 itu yang pertama menegaskan kepada kita harus mengimplementasikan 2. Apa itu? Pembelajaran mendalam dan KBC. KBC dan pembelajaran mendalam. Mbak Bu Nurul masih ingat enggak? Bu Nurul kan kemarin tuh pembelajaran mendalam adalah, coba masih ingat kan? Ayo, siapa yang ingat teman-teman? Lupa, Bu Isti juga lupa. Yo, oke, coba sama-sama. Ini kita sambil ingat ya. Pembelajaran mendalam adalah merupakan pendekatan yang dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu.
Insya Allah pada lupa ya. Sudah pada lupa. Nggak apa-apa. Manusia al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Oke. Di KMA itu yang terbaru, kurikulum berbasis cinta itu kurikulum yang ingin mewujudkan peserta murid kita menjadi murid yang memiliki spiritualitas yang tinggi, humanis, inklusif, terbuka, berkarakter. Itu. Jadi dengan petualangan 5 cinta, harapannya di kepala RA akan terwujud kepemimpinan yang welas asih, budaya inklusif, dan pembelajaran yang humanis. Di KA apa itu? Ada kokurikuler itu gantinya P5RA. Kemudian ada pembelajaran mendalam, ada KBC. Ya, oke. Sekarang saya lanjut. Nah, ini kompetensi kepribadian. Nanti langsung langsung dibaca saja. Ini kompetensi kepribadian berakhlak mulia. Saya yakin kalau orang Tuban semua sudah memiliki kepribadian dan akhlakul karimah. Insya Allah, amin. Nah, kedua manajerial. Ketika kepala RA harus memiliki kompetensi manajerial, dia harus mampu menyusun perencanaan. Saya mau tanya, adakah teman-teman kepala RA yang sudah membuat RKT, RKJM, EDM? Adakah teman-teman yang sudah membuat perencanaan untuk 4 tahun ke depan RKJM, untuk 1 tahun ini namanya RKM atau RKT? Jadi arah sekolah kita, blueprint sekolah kita ini mau dibawa kemana? Apa nilai-nilai keunggulan sekolah kita? Mau dibawa kemana lembaga kita? Nah, kita harus membuat perencanaan ke 4 tahun dan perencanaan tahunan. Kemudian kepala sekolah mengelola perubahan dan pengembangan, menciptakan budaya iklim sekolah yang kondusif. Ada supervisi. Ada PKB. Program PKB apa? Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian kewirausahaan. Kemarin kalau nggak salah, kalau teman-teman Pak Amran, teman-teman di Tuban itu kewirausahaannya sudah luar biasa, cuman dokumennya saja yang belum jelas kalau nggak salah. Jadi implementasinya udah keren banget kemarin, ada segala macam makanan-makanan itu pas saya di sana hasil dari usaha wirausaha kepala RA, tapi saya yakin dokumentasinya belum dibuat, filenya belum dibuat. Jadi ini aneh, sudah dilaksanakan belum ditulis seperti itu. Mari kita melaksanakan apa yang kita rencanakan dan kita merencanakan untuk dilaksanakan. Oke, kewirausahaan bukan sekedar nyari uang, tapi bagaimana kepala RA membidik sebuah peluang usaha. Kenapa? Karena kita punya orang tua yang tidak semua mampu. Kalau kita hanya mengandalkan uang pangkal, uang SPP, BOP, kita nggak akan maju. Mari semua kepala RA membuka hati, membuka pikiran, wawasan, how to get the money. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang secara halal. Disitulah kepala RA memiliki kompetensi, kemampuan berwirausaha. Nah, oke. Kemudian kompetensi supervisi. Nah, ini dia teman-teman. Bu, saya nggak enak. Loh, kata tadi ada teman saya, sudah supervisi, udah. Lihat di jendela saja udah kelihatan kok guru saya ngajar. Karena itu nggak supervisi, itu ngintip namanya. Nggak enak, Bu. Loh, kan kewajibannya. Berapa kali, at least minimal 1 semester 1 kali melakukan supervisi. Lah, ya gurunya itu ibu saya, kakak saya, apalagi kakak ipar, Bu. Nggak enak saya. Guru saya udah sertifikasi, saya belum. Nggak ada hubungannya. Siapapun Anda berhak untuk melakukan supervisi. Lah terus gimana? Nah, nanti Pak Amran akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu harus punya dokumen perencanaan supervisi itu, pelaksanaan setelah dianalisis. Oh ternyata di tahun 2026 semester 2 ini guru saya belum memahami tentang
model pembelajaran, bagaimana menyusun RPP, bagaimana mengelola peserta didik. Tidak untuk mencari kekurangan, tetapi mencari solusi. Nah, makanya semua instrumen supervisinya tidak lepas, tetap PC dan pembelajaran mendalam. Kok jadi malu melakukan supervisi? Nggak enak lah, biasalah ya kalau orang Jawa tuh pekewu, nggak ada pekewu, pokoknya lakukan itu. Catat apa kekurangannya, bukan apa yang harus diimprove, kelebihannya yang harus terus dikembangkan, dikuatkan, seperti itu ya. Nah, itu ada dokumen-dokumen yang harus diisinya. Kemudian, nah ini, regulasi tentang kurikulum merdeka yang baru, Permendikbud tentang implementasi kurikulum, Permendikdasmen, kemudian ada Permendikbudristek tentang standar penilaian, ada Permendikbud nomor 1 tahun 2026 tentang standar proses. Insya Allah seluruh regulasi ini akan saya share untuk Ibu Bapak semuanya di grup kita. Ya, sehingga nanti Pak Amparan juga akan share. Ini menjadi hal penting. Kemudian ada SK-Beskap. Nah, kalau SK-Beskap tentang CP kita nggak pakai, Bu. Kita tetap pakainya KMA nomor 1503 dan SK Dirjen Pendis nomor 9941. Saya ingin menegaskan bahwa di SK Dirjen Pendis, CP kita elemennya sama. Oke, saya juga mau tanya lagi nih kepala nih. Ada berapa elemen di capaian pembelajaran? Bu Isti boleh mempersilahkan teman-teman kepala RA. Ada berapa elemen di capaian pembelajaran kita? Yang pertama, boleh buka suaranya, monggo. Video, suaranya Bu. Ya, dipersilahkan teman-teman. Oke. Ayo. Ada berapa elemen di capaian pembelajaran RA? 3. Siap, nomor 1. Meaningful learning. Kalau itu pembelajaran mendalam. Ini elemen capaian pembelajaran. Elemen capaian pembelajaran. 1, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, 5, satereni, literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Oke. STEAM. Mohon diperhatikan, CP terbaru itu lebih simpel. Kalau CP yang lama 847, kalau CP yang baru 855. Nanti saya kirim CP terbarunya. Kayaknya kemarin udah saya kasih ya, nggak tahu udah dibuka atau belum. Mohon teman-teman kepala terutama nih, kita sedang bicara tentang apa yang harus dikuasai oleh kepala. Oh, sekarang CP-nya sudah berkurang dari 847 jadi sekarang 855. Berapa kurangnya, Bu? Berapa CP kurangnya? Nah, oke ya, seperti itu. Jadi berkurang. Oke, lanjut. Nah, ini pembelajaran mendalam. Masih ingat? Rumusnya apa, Bu? 8-3-3-4. Kemudian, ini kurikulum berbasis cinta. Apakah administrasi di RA kita sudah menjadi alat kepemimpinan yang efektif atau sekedar tumpukan arsip? Apakah dokumen-dokumen ini hidup dan secara aktif membimbing arah serta perkembangan madrasah kita? Refleksi ini menjadi penting untuk memastikan administrasi tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi menjadi fondasi bagi kemajuan. Teman-teman, ingat bahwa KBC itu bukan sekedar ada di RPP, tapi bagaimana KBC mampu menjadi budaya, nilai, dan roh madrasah.
Kenapa? Bukan sekedar sisipan, lebih dari sekedar insert, tetapi dan model pembelajaran, ia menjadi fondasi budaya madrasah. Mengapa? Di depan kita berbunyi, selamat datang di petualangan Pancacinta. Bahwa keseluruhan tata kelola kepemimpinan kepala RA wajib berbasis KBC untuk mewujudkan kepemimpinan yang welas asih. KBC harus menjadi budaya dan nilai dan ruh yang menggerakkan setiap aspek tata kelola di RA. Dan perencanaan kepala madrasah semuanya harus berbasis KBC. Apa sih yang harus disiapkan oleh kepala madrasah untuk merespon menghadapi KMA terbaru KBC 1? Kurikulum yang nanti panjenengan semua susun itu harus berbasis KBC. Harus berdasarkan 1503. Dokumen supervisi, instrumen supervisi juga harus berbasis KBC. Sehingga KBC itu nggak sekedar ada di RPP, Bapak Ibu semuanya. Ketiga, apa program PKB yang harus dilakukan oleh kepala? Program pengembangan keprofesian berkelanjutan juga wajib berbasis KBC. Program kepala RA 1 tahun ngapain nih juga wajib berbasis KBC. Kewirausahaannya harus berbasis KBC. Kenapa? Karena kepala madrasah memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan dan dalam mengelola kepemimpinan di madrasah, mengintegrasikan KBC sebagai ruh, sebagai inti, sebagai budaya. Jadi ini yang membedakan seluruh perangkat administrasi kepala madrasah tahun lalu. Karena tahun lalu kita masih pakai 450, kita nggak pakai 1503. Sehingga semua tata kelola kepala RA, dari menyusun RKT, RKJM, menyusun rancangan supervisi, menyusun kurikulum, menyusun rancangan PKB, menyusun rancangan kemitraan, semuanya harus berbasis KBC. Oke, goalnya apa? Madrasah penuh welas asih dan humanis. Bagaimana menciptakan lingkungan madrasah yang dipimpin dengan empati, bagaimana budaya inklusi, di mana setiap individu itu merasa dihargai, diterima, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pembelajaran humanis menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan potensi unik setiap peserta didik. Mengapa kepala madrasah wajib memahami administrasi perencanaan saat ini? Perubahan regulasi, Ibu. Regulasi KMA terbaru menuntut adaptasi cepat. Kemudian Permendikdasmen nomor 1 tahun 2006 tentang standar proses mengatur tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan tuntutan mutu dan akreditasi yang tinggi. Supaya akreditasi kita juga bagus. PKKRI kita juga lancar. Transformasi menuju kurikulum berbasis cinta, implementasi pembelajaran mendalam, dan kepala madrasah harus berfungsi sebagai leader, bukan sekedar administrator. Dia paham kenapa saya membuat RKT tahun ini. Kenapa saya melakukan supervisi dan ingin benar-benar mengembangkan kompetensi guru kita agar mereka terus ada progres, terus bertambah kompetensinya. Ingat, supervisi itu bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi. Kepala madrasah sebagai pemimpin yang visioner, leader spiritual, leader akademik, leader manajerial, leader perubahan. Seorang kepala madrasah visioner mengintegrasikan keempat peran ini untuk menciptakan ekosistem yang holistik dan progresif. Landasan regulasi dalam menyusun administrasi. 1 KMA 1503 tentang pedoman kurikulum. Ini untuk menyusun kurikulum RA kita nih, yang nanti di bulan Juli sudah harus punya. Biasanya saya tuh suka digeder, Ibu kami minta tolong Ibu jadi narasumber mau nyusun kurikulum. Itu sudah bulan Juli, Bu. Kurikulum disusun dari Juni, dari Mei. Jadi begitu Juli itu sudah disahkan. Kita enggak, Bu. Jadi pengennya tuh kebut semalam, SKS, sistem kebut semalam.
Iya Bu, kita belum ngerti nih, belum apa, tapi sudah udah bulan Juli, udah bulan Agustus. Nah, kurikulum yang baru nanti, kurikulum yang berbasis KBC itu yang tanda tangan, bukan lagi kasih, bukan lagi pengawas, apalagi kepala kantor, tetapi kepala RA saja. Oke, kemudian PMA nomor 58. Dan perubahannya nih, tolong teman-teman hafalkan. Minimal panjenengan semua hafal nih. Regulasi, nama regulasinya, nomor dan tahun tentang OKMA 1503 tahun 2025 tentang pedoman kurikulum madrasah. Kemudian PMA nomor 58 tahun 2017 dan perubahannya PMA nomor 24 tahun 2018 tentang kepala madrasah. KMA 2624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi. Jadi teman-teman semua tuh literasi tentang regulasi itu sudah di luar Nurul, sudah di luar nalar, sudah di luar kepala ya. Kemudian SK Dirjen Pendis nomor 5633 sampai 636 tahun 2000 telah khusus untuk jenjang RA. Dan satu lagi SK Dirjen Pendis nomor 991 tentang capaian pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, administrasi dalam KBC dan pembelajaran mendalam jadi dokumen nggak formalitas, Bu. Melainkan panduan hidup yang dinamis terus menjadi ada perubahan-perubahan, ada dinamisasi. Perencanaan berbasis pemahaman yang mendalam, supervisi berfungsi untuk pembinaan yang konstruktif. Di dokumen supervisi itu ada perencanaan. Kira-kira supervisinya mau menggunakan metode apa? Apakah individu atau kelompok? Kira-kira kapan jadwalnya saya akan buat? Kemudian kira-kira nanti langkah-langkahnya seperti apa? Supervisi ini dasar hukumnya apa? Tujuannya apa? Kemudian di pelaksanaan, bagaimana ketika, nah ini yang sering salah. Saya bilang bukti kepala RA sudah melakukan supervisi itu dari mana? Lah jangan ibunya yang, ini Bu, saya sudah melakukan supervisi, ini fotonya. Lah ibu moto, ibunya nggak ada. Jadi yang moto orang lain, ibu sedang melakukan, itu adalah bukti dokumen bahwa ibu sudah melakukan. Kemudian menggunakan instrumennya dicek, di checklist, dan hasilnya dianalisis, kemudian ditindaklanjuti, kemudian juga dibuat program tindak lanjut. Kemudian dari dokumen kewirausahaan apa nih? Kira-kira latar belakang wirausaha itu apa? Latar tujuannya apa? Apa saja nih yang memungkinkan RA kita untuk melakukan upaya pengembangan wirausaha? Laporannya seperti apa? Oh, tahun ini alhamdulillah kita punya laba sebesar 10 juta. Nah, ini mau kita apakan nih? Mau jalan-jalan kah? Mau beli laptop? Atau membeli seragam? Atau membeli apa? Jadi ada pelaporannya, ada evaluasinya. Kayaknya dagang ini nggak cocok nih. Kayaknya kita buka kantin makanan sehat aja yuk. Wow, nggak usah ngono MBG. Oh, jadi apa nih kira-kira? Apakah kita jualan APE atau kita jualan? Kepala madrasah harus terus berpikir bagaimana mencari peluang usaha dan keuntungan. Bukan sekedar keuntungan, tapi juga mendidik anak supaya memiliki wirausaha. Makanya ada market day. Seperti itu. Nah, kualifikasi dokumen sangat penting kepala. Itu apa saja? Ada tadi dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu harus membuat sesuai dengan karakteristik wilayah. RA-nya Bu Eni itu yang katanya di gunung berbeda dengan RA-nya Bu Isti. Jadi sesuai karakteristik buat di dokumen kurikulum. Satu, berbasis KBC. Jadi ada Pancacinta, ada 8 dimensi profil lulusan, ada tema dengan Pancacinta, ada pemetaan ekstrakurikuler dengan Pancacinta, ada pemetaan kokurikuler dengan Pancacinta. Kemudian dokumen pelaksanaan PKB, karena kita menjadi guru profesional, kita harus terus mengembangkan diri,
melalui IHT. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita mengembangkan diri dengan mengikuti webinar. Ada offline, ada di tingkat kecamatan, kabupaten, nasional, provinsi. Kira-kira ini berdasarkan hasil evaluasi diri RA, guru-guru kita perlu apa ya yang harus diimprove oleh saya sebagai kepala terhadap guru-guru saya? Oh, cara membaca, cara mengajarkan baca belum pas tuh. Oh, cara membuat media, oh, cara menyusun RPP, oh, cara mengorganisasi kelas. Nah, itu semuanya menjadi penting dan dibuatlah pelaksanaan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tadi dokumen supervisi, jadwalnya jelas, laporannya jelas, hasilnya jelas, tindak lanjutnya jelas. Kewirausahaan tadi sudah, dokumen pengembangan madrasah, visi, misi, tujuan, ada RKM, rencana kerja madrasah. RKM itu ada yang RKJM, ada yang RKT, yang menengah, dan ada yang tahunan. Mau dibawa kemana? Lembaga kita, oh kita buat berdasarkan hasil evaluasi diri. Ternyata kita masih perlu sekian program. Ya, membeli pengadaan alat main di luar, indoor, outdoor, APE, kemudian guru-guru ini juga harus membangun toilet, harus mengupayakan kelas digital, jadi harus whiteboard-nya harus digital, smart TV. Kapan? Nggak mungkin dalam 1 tahun kita melakukan itu semuanya. Jadi dibuatlah namanya RKJM. Dari RKJM 4 tahun baru di breakdown. Tahun ini apa, tahun kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, administrasi yang ditata rapi sebagai pilar utama dalam mencapai kualitas pendidikan yang unggul sesuai KMA 1503. Jadi, administrasi lebih dari sekedar dokumen. Visi, misi jelas, proses terstruktur, inovasi berkelanjutan. Kemudian dokumen kuncinya kurikulum sesuai KMA semuanya. Nah, tadi ini ada analisis, karakteristik, ada visi misi, ada pengorganisan, ada perencanaan. Nah, ini. Jadi kurikulum yang nanti Bapak Ibu susun ini harus sesuai dengan ini. Minimal 4, tapi kalau ada lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh ya. Kemudian dokumen pengelolaan sumber daya manusia, ada SK pembagian tugas, ada SK tim pengembang, ada program PKB guru. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, membangun jiwa wirausaha, tujuan tentukan hasil pembelajaran utamanya apa, perencanaannya apa, strukturnya apa, desainnya seperti apa. Nah, dokumen kesiswaan, sudah jelas ada buku induk, data emis, ya, kemudian tata tertib, ada SOP, supervisi pembelajaran, peningkatan kualitas berkesinambungan. Tadi saya sampaikan bahwa supervisi bukan mencari kekurangan, tapi mencari solusi. Untuk apa? Kita juga sistem penjaminan mutu internal, akreditasi unggul, dan juga PKKRA juga siap. Kemudian, kebiasaan lama dari tumpukan kertas menjadi sistem. Jadi kadang-kadang kita mau bikin itu tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dihayati, nggak pernah direvisi. Nah itu yuk kita, ya karena memang males juga ya. Nah administrasi arah dan amanah, madrasah yang tertib administrasi adalah madrasah yang siap bertumbuh. Terima kasih teman-teman Pak Amran atas waktu yang diberikan untuk saya. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi diskusi yang berkembang. Mungkin Pak Amran, sebelum Pak Amran menjelaskan apa namanya nih dari Suara Harapan ya, tadi seperti saya adalah wanita ajakan ya, jadi diajak oleh Erlangga, oleh Intan Pariwara, kemarin ke Solo saya diajak oleh 3 serangke. Pokoknya
asal itu membawa manfaat, saya mau aja Pak Amran ya. Tapi sebelum Pak Amran menjelaskan, saya ingin kita berdiskusi sejenak. Boleh Pak Amran? Monggo, monggo, Bu. Mangga, Ya, mangga. Silakan. silakan. Yang mau bertanya, monggo. Dipersilahkan teman-teman. Halo? Mau tanya belum, Mas? Nanti aja Nanti bayarnya aja. nggak apa-apa. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya yang mau bertanya langsung kepada Bu Inti, dipersilahkan. Air mana ini? Kita sudah paham semuanya. Kayaknya pada bingung yang mau ditanyain yang mana gitu. Atau Bu mungkin Inti. langsung aja dengan Pak Amran kali ya. Jadi nanti mungkin supaya jelas kali gitu ya. Itu ya Pak Amran ya. Baik, Ibu. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak keluar Zoom, saya tetap masih ada di sini, tapi memang ada Zoom lagi, tapi nggak apa-apa. Nanti saya buka dua ini ya. Monggo, Pak Amran. Baik, Ya, Bu. terima kasih Bu Bu Inti. Inti. Monggo semuanya, Bu Isti, I miss you. Teman-teman, ya Allah, rasanya aku pengen ketuban lagi nih. Kami Kapan tunggu dong? Bu Inti. Ditunggu ketuban lagi. Sip, monggo. Oke, Bu Inti, terima kasih atas paparannya tentang implementasi KMA 1503 tahun 2025 yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Semoga kita semuanya bisa mengimplementasikan, mengembangkan ke lembaga kita yang ada di Kabupaten Tuban. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya langsung saja untuk lebih jelasnya paparan atau penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh Bu Inti yang nanti langsung akan disampaikan oleh Bapak Amran Dawang. Bapak Amran Dawang SSI. Ini berasal dari Jawa Barat juga. Sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Amran Dawang, sebelumnya kami akan menyampaikan tentang kurikulum vitae dari Bapak Amran Dawang. Bapak Amran Dawang ini lahir di Palu pada tanggal 21 November 1980. Kakak kelas nih ya. Kakak kelas, Bu. Kakak aja Pak Amran. Ya, siap. Kakak kelas di beda lembaga ini Pak Amran. Oh, iya. Sama Pak Bina Bapak. Oh iya. Dan untuk pendidikan dari Bapak Amran Dawang ini S1 Statistika dari Universitas Pajajaran. Domisili atau alamat dari Bapak Amran Dawang ini berada di Perum CCI Blok C1 nomor 11, Nagrog Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Untuk kontak personnya bisa di-share untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Amran Dawang ya. Ini ada nomor kontak personnya dari Bapak Amran Dawang 082 182 317 070. Baik, untuk riwayat pekerjaan dari Bapak Amran Dawang ini, Sekolah Madaniyah Quality Assurance Research and Development, Human Resource Supporting Service. Terus ada juga Cordova Development Training Center, Marketing Manager. Dan juga ada di Rumah Bermain dan Membaca Salis Asik Indonesia sebagai direktur yang luar biasa ini Pak Amran Dawang, dan juga penerbit Suara Harapan Bersama sebagai marketing manajernya yang luar biasa pula, dan juga ada e-commerce yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Amran Dawang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita dengarkan paparan dan penjelasan dari Bapak Amran Dawang SSI. Langsung kepadanya. Yang terhormat Bapak Amran Dawang, disilahkan. Baik, Ibu. Bentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu guru RA, kepala RA yang dimuliakan Allah, yang hebat-hebat. Terima kasih sudah menerima kami pada sore hari ini. Tadi saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Inti yang bahasanya itu apa ya, filosofisnya KBC seperti itu. Tapi kan ujung-ujungnya nanti kan itu bagian dari semua kepala era untuk mewujudkan itu di madrasahnya masing-masing. Betul Bu ya? Iya, Nah, betul. nah sekarang saya akan menyampaikan dulu eh oke, presentasi. Halo, suara saya terputus ya Bu? Halo, Iya, enggak Pak? ya Masih. oke. Baik, izin ya saya sampaikan presentasi ini Bu. Baik, ini jadi kami mewakili usaha penerbit, usaha suara usaha bersama. Perangkat administrasi kepala madrasah. Kesimpulannya tadi ibu-ibu sudah berada dalam kurikulum baru saat ini. Januari sudah lewat dan Juni tadi Bu Inti mengatakan bahwa itu sudah harus ada dan diperiksanya itu ya apa diperiksanya di bulan Juni, Mei berarti sudah ada kurikulum itu, kurikulum KBC yang ada di madrasah masing-masing. Tidak hanya erat, tapi juga di MI, MTS, dan di Aliyah. Kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam. Oke. Nah, tadi ini adalah transformasi dari kurikulum sebelumnya. 450 menjadi kurikulum berbasis cinta dengan keputusan Menteri Agama 1503. Nah, pertanyaannya, hari ini ibu-ibu siap nggak? 5 tadi sudah ya, sudah dibahas sama Bu Inti. Jadi ini yang ingin dicapai dengan adanya kurikulum ini, manajerial, kepribadian, sosial, supervisi, dan Iya. kewirausahaan. Ini bagiannya siapa? Bagiannya Bapak, Ibu-ibu sekalian sebagai selaku kepala Raudatul Atfal. Nah, bukan gurunya yang dituntut ini, tetapi ibu-ibu semua sebagai kepalanya. Baik, kita lanjut. Mengapa perangkat ini penting? Satu, tentunya setiap ada perubahan kurikulum, ujung-ujungnya ibu harus membuat mengadministrasikan sesuatu. Betul? Ya. Nah, tentunya butuh contoh biar cepat pekerjaan administrasi ini rampung, perlunya butuh contoh praktis. Tidak hanya berupa template, tapi contoh. Itu yang kemudian kami jembatani bahwa guru kepala-kepala era ini perlu diberikan suatu dokumen contoh. Jadi tinggal diedit, tinggal disesuaikan dengan madrasahnya masing-masing. Kemudian dari perangkat ini akan memberikan insight, akan memberikan inspirasi inovatif tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Inti, terutama terkait dengan masalah kewirausahaan tadi. Seorang kepala era harus putar otak untuk bagaimana ada usaha tambahan untuk menjalankan, mengelola madrasahnya. Persiapan akreditasi tentunya 2026. Kalau masalah administrasinya ini tidak rampung, ya dipastikan nanti nilai visitasinya itu ya tidak optimal ya, tidak luar biasa. Dan kemudian dokumen ini juga menjadi membantu ibu sekalian ketika melakukan penilaian kinerja guru PKKM di madrasah dan PKKRA di Raudatul Atfal. Kita lanjut. Silakan kalau mau langsung ada yang mau bertanya, mangga ya, silakan. Nah, manfaatnya nyata ya ini ya, dan kompetensinya terpenuhi. Penjelasan tadi Bu Inti bahwa KMA 1405 1503 ini tuntutannya bukan hanya keren di administrasi, tetapi ujung-ujungnya kompetensi itu terpenuhi. Nah, oke. Tentunya apa yang ada di dalam perangkat ini?
nanti di sini Ibu akan mendapatkan dokumen kurikulum. Itu pekerjaannya kepala sekolah, bukan pekerjaan guru. Yang sudah memuat tujuan pembelajaran TP dan CP-nya. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sudah ada contohnya. Kemudian peraturan akademik, program kewirausahaan, SOP madrasah, aplikasi supervisi. Aplikasi ini yang dalam bentuk Excel yang tinggal siap pakai, Ibu. Hitungnya juga nggak manual. Jadi langsung input nilainya nanti, oh untuk guru ini atau untuk teknik ini nilainya sekian. Dan apa rekomendasinya misalnya. Kemudian tentang rencana strategis, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan. 1 sampai 4 tahun kan berarti. Oke. 5 aspek ini sudah ya tadi yang disampaikan sama kedisiplinan, mutu madrasah. Jangan cuma menjadi lip service, jangan cuma menjadi jargon, tetapi memang menjadi suatu bukti nyata yang guru-guru RA yang dibutuhkan. Ibu, saya pikir kalau RA apa ya sudah menanamkan keimanan keislaman ke anak-anak kita sedari kecil, itu saya pikir sudah nilai plus dibanding yang lain, ya kan? Kedisiplinan, pengembangan diri guru dan TK, tenaga kependidikan, proses pembelajaran berkualitas, sarana pembelajaran optimal, dan pengelolaan anggarannya transparan, budaya mutu madrasah. Jadi kalau ada yang sekolah yang tidak disiplin, oh, itu bukan madrasah banget, gitu kan? Ada yang anggarannya amburadul, semua itu bukan madrasah dong, gitu ya. Harusnya kan nanti suatu hari begitu ya Ibu ya, harapannya. Baik, nah cara memperolehnya pertama kami harus sosialisasikan dulu kepada user, kepada kepala-kepala RA. Kami harus perlihatkan dulu bendanya seperti apa, tempatnya seperti apa. Jadi ini kita tidak cuma menjual itu saja, tapi manfaatnya ini, maaf saya ini dulu ya, saya salah dulu, kayaknya ada yang, oke. Oh, sepertinya ada anak-anak ngaji, ada anak-anak kicang. Oke, kita lanjut ya, Ibu, mohon maaf. Nah, pertemuan sore ini, webinar sore ini adalah untuk mewujudkan itu, sosialisasi via Zoom. Kita jauh Tuban dan Bogor, Bandung. Nah, kami hadir di sini untuk menjembatani itu, menjelaskan perangkat ini. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar membantu Ibu. Kemudian ujungnya nanti kan distribusinya ya, informasi Ibu. Ibu, saya tidak menutup-nutupi ini ujung-ujungnya jualan. Tapi jualan saya, kalau saya kecapnya pasti kecap nomor 1 Ibu. Tapi kan nanti Ibu lihat, benar nggak ini kecapnya Pak Amran ini benar nomor 1 apa enggak gitu kan. Kita beli saja ke terus apa itu nilai plusnya kalau beli dari usaha bersama apa suara usaha bersama ini. Nah, distribusi informasinya nanti kenapa nanti langsung dikoordinirin sama yang terhormat Ketua PD Ibu Isti'anah. Ada berapa? Tuban ada berapa Bu ya? 70. Tuban 234 RA ya Bu. Jumlah 200 berapa Bu? jumlah lembaganya Ya, 235. 235. Alhamdulillah saya itu masih pakai data BPJS bukan data MS 2024. Nah, kemudian nanti Ibu Istiana nanti koordinirin, misalnya mudah-mudahan bisa semuanya ikut ini beli, kan semuanya kepala eranya buat. Kalau nggak beli nanti nebeng kan jadinya. Mau enaknya aja mau gratisan. Nah, kalau semuanya dikoordinirin sama ketua, insya Allah ini dapat. Kemudian nanti pemesanannya langsung dikolektifin sama ketua PD, kemudian nanti langsung ke perusahaan kami. Setelah kami terima pemesanan dan pembayarannya, nanti kami kirimkan ke masing-masing RA. Jadi nanti Ibu Isti juga mengumpulkan, memberikan data. Yang paling mudah sekarang kirim aja WhatsApp-nya deh. WhatsApp-nya para kepala RA. Biar langsung kita sampaikan itu. Nah, pengiriman perangkat. Nah, kenapa harus kami kirimkan dalam bentuk fisik, Ibu? Ini jumlah totalnya itu ada sekitar 400 halaman. 400 lebih halaman. Kalau itu dicetak satu, ongkosnya mahal. Jatuh-jatuhnya apa? Ketika kita tawarkan, kita jual kan jatuhnya lebih mahal lagi kan? Satu, belum lagi pengirimannya.
Nah, seperti itu. Jadi kita pilih yang cara yang paling cepat, paling mudah gitu. Jadi kita boleh dalam bentuk digital. Kemudian yang kedua apa? Aduh Pak Amran, kalau bentuk buku kan saya harus ngetik lagi lihat contoh. Nah udah, tenang aja, kita kirimkan dalam bentuk Word. Jadi tinggal edit aja kan? Yang mana perlu dirubah ini sesuai. Oh ini enggak dong, kita butuh yang ini. Kurikulum saya wilayah mana ya? Saya suburban, pantai, kota atau apa? Disesuaikan nanti. Sudah ada contoh, kurikulum saja sudah diberikan 5 contoh. Jadi memang kami berikan Bu, tidak mau yang tanggung-tanggung, tapi yang benar-benar lengkap. Sekali jual tapi udah lengkap, daripada misal ada yang jualan satu, tapi besok dijualin lagi gitu kan, nggak enakannya. Wah. Nah, baik kita lanjut dulu. Nah ini tim penyusunnya dari para pengawas dan kepala RA, kepala MI, MTS, MA se-Indonesia ini yang terpilih, yang bermitra dengan penerbit, yang mereka orang-orang yang eh, penulis prestatif. Nah, kemudian tentunya ini di dalam pemeriksaan atau penilaian buku editornya. Nah Ibu Inti itu kerjasama dengan kami untuk salah satunya untuk menilai dokumen untuk RA. Ada editor lainnya, misalnya Dr. Yuan dan sebagainya. Nah, jadi eh, kami mengajak Ibu hari ini beli dong. Iya, tapi untuk investasi leher ke atas. Untuk menjadi guru hebat tentunya kita tidak pernah berhenti belajar. Untuk belajar yang baik kita butuh asupan ajar yang baik gitu. Kira-kira kalau orang-orang seperti ini yang menulisnya, kemudian orang-orang seperti Bu Inti yang menilai eh, perangkat dokumen ini, menurut Ibu ini valid apa enggak? Bisa dipercaya apa enggak? Karena di luar sana sampai hari ini beredar banyak orang jualan juga Ibu. Cuma kita nggak tahu asal-usulnya siapa yang nulis, siapa yang terbitin, siapa yang nilai gitu. Nah kita menjaga salah satunya ingin menjembatani ini. Oke, seperti itu. Oke ini, mau lihat fisiknya seperti apa? Ini dulu Bu ya, banyak lembarnya. Ini 5 yang saya bold ini adalah dokumen utamanya. Kurikulum RA berbasis KBC dan pembelajaran mendalam 263 halaman. Rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah itu ada 47 halaman. Supervisi RA-nya ada 27 halaman. Pengembangan keprofesion berkelanjutan ada 3 halaman. Kewirausahaannya ada 15 halaman. Itu. Kemudian kami tambahkan karena ini nanti diperlukan juga oleh kepala. Ada SOP kepala RA 18 halaman kemitraan, aplikasi penilaian kinerja guru, lampiran-lampiran, instrumen supervisi dan contoh perencanaan pembelajaran mendalam. Ini semua tugas-tugasnya kepala sekolah. Totalnya berapa Bu? 428 halaman. Kira-kiranya seperti itu. Nah, ketika Ibu Ridho mau kerja sama kami, mau membeli ini, misalnya, apa yang didapatkan? Satu, setiap yang kepala RA yang membeli buku perangkat dokumen yang kami tawarkan ini, satu, kami janjikan. Kita buat komunitas deh Bu, member eksklusif ya, guru-guru hebat di Tuban misalnya. Kita buat free webinar setiap bulan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu kepala RA dan guru. Kita datangkan, kami kan bisa punya networking para narasumber ahli. Mau konsultasi bisa kita adakan webinar atau paling enggak dibuatin konten singkat atau apa yang bisa langsung bisa diakses oleh member eksklusif ini. Kemudian akan datang lagi ketika nanti perlu ada lagi produk-produk buku atau apa yang perlu di Ibu cari, ya kita tawarkan dengan harga khusus hanya untuk member eksklusif. Nah, Ibu, namanya kita Muslim ya, kan kami jualan ya Bu ya. Saya kalau jual ke Ibu udah putus Bu. Ibu mau apain, mau cetak, mau apa, mau kasih orang boleh. Tapi kita ada akad, namanya fakta integritas. Kami minta ketika kepala RA ini membeli tidak men-share ini ke orang lain tanpa izin perusahaan, izin dari kami. Oh, fakta integritasnya belum belum ada di sini ya. Oke, saya kasih contoh fakta integritasnya gini. Ini saya stop share dulu. Oke, sampai sejauh ini sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan dulu, Ibu? Ya, dipersilahkan teman-teman. Mungkin ada Silakan. pertanyaan, langsung bisa pada
apa Bapak Amran? Amran. Ya, integritas dokumen fakta inklusi. Apa sudah cukup jelas atau sudah tidak sabar ingin dapatin dokumennya? Sepertinya begitu ya, Bu. Itu ada yang bilang sudah. Tapi saya bilang, kalau menurut saya Bu, jangan percaya saya Oke. dulu. Ibu harus lihat dulu bentuknya seperti apa sih, ya kan? Sebenarnya ini. Nah ini Ibu ya, saya share. Ya dipersilakan Kenapa Ibu? teman-teman Kenapa? untuk mungkin ada yang Nah ini, kira-kira ada nanti seperti ini. Fakta integritas. ya halo Tidak melakukan teman-teman penggandaan dokumen. langsung saja Bu Warni ya. Ya, Oke, kemudian, terima kasih Bu Warni. Monggo Iya, langsung Mas. saja ditanya oh ya silakan. Ya, baik, kepada Pak Amran. baik Ibu. Mohon Silakan. maaf ini Monggo. di Ya. waktu bahwa kita harus melakukan Putus-putus Ibu, mohon maaf. supervisi beberapa tahun yang lalu saya tuh sampai lupa. Nah, untuk instrumen supervisi yang berbasis ada KBC-nya itu kita itu belum paham Bu Inti dan belum bisa memasukkannya. Maksudnya gini, yang harus ada KBC-nya itu yang seperti apa, kita itu masih nol, belum tahu arahnya kemana. Mohon kalau paling tidak diberi banyak ya ada contoh lah Bu untuk kita biar bisa melangkah lebih mudah gitu. Baik. Langsung saya perlihatkan contohnya Ibu ya. Ya itu Ya, langsung saja Pak Amran. itu ini. Contohnya untuk instrumen supervisi. Oke Pak. Baik, instrumen ini ya. Ini misalnya. Ini bentuknya. Ini madrasah atau maaf saya carikan yang ini Bu, yang khusus untuk RA. Nah, itu bentar. Nah, sambil menunggu saya buka file yang lainnya, ada pertanyaan lain, Bu? Oke. Nah, ini dia. Hmm? Amran suara. Ya, ya, ya. Ini saya buka, sekarang saya akan buka. Mencari. Yang ini ya, Bu ya. Teks dokumen untuk RA. Ini. Untuk dokumen supervisi. Jadi ini nanti contohnya. Instrumennya, contoh instrumennya katanya. Oh, contoh instrumen. Semutnya sudah Ini. di situ. Semutnya itu sudah Kemudian yang ini. Ya. Betul lihat ya, Bu ya. Ya masih putus-putus Pak Amran. Oh iya. Sinyalnya dong. Ya, ya, ya. Langsung upload terus. Ora kena bumi, Bufi. Mana sekarang? Sudah terlihat? Baik, mungkin Bu Inti bisa bantu jelaskan untuk penjelasan mengenai kontennya. Contoh dokumennya seperti ini. Cek. Itu sudah ada ya Bu. Lihat contoh instrumen, nanti Bu tinggal klik-klik aja. Nah, Kira-kira ide asesmen Pak awal, coba di atas stop dulu Pak. oh yang ini ya, yang Excel itu ya. Dari atas ya.
Nih, Enggak, bukan yang tadi, bukan yang Hmm. tadi. ya, Bukan yang tadi ya. Tadi. Instrumen supervisi itu yang tadi. ini. Nah, itu. Hmm. Enggak, ya, stop, Betul. jangan dibawahkan dulu. Hmm. Pelan-pelan. Ini instrumen perangkatnya. Jadi guru ada nggak CP yang terbaru 9941, ada TP-nya yang mengintegrasikan Pancacinta, ada pemetaannya nggak? Pemetaan materi esensial dengan Pancacinta, ada nggak program kekurikulernya, program ekstra, alur TP-nya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, ke bawah lagi, program pembelajaran individunya. Nah, ini adalah perangkat pembelajaran mendalam. Sekarang instrumen pelaksanaannya. Yang Instrumen pelaksanaan. supervisi itu ada semua di situ. Coba Ya. di pelaksanaan. Iya. Bentar. Perencanaan pelaksanaan. Iya. Nah, ini. Ini pelaksanaannya seperti itu. Ini Ya. sudah semuanya. Menyusun rencana pembelajaran, nah bermakna di awal pembelajaran pendidik melakukan asesmen untuk memahami titik awal sampai ke bawah itu adalah yang tadi diminta atau ditanyakan oleh yang nanya ya Pak Maksi itu sudah ada Ya. semuanya. Sudah ada ya, Bu ya? Sudah lengkap ya? Hmm. Ya. Baik, kita lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih ada pertanyaan lain, Ibu? Terima Oke. kasih Pak, Bu Inti, terima kasih. Baik. Tapi kita dikasih ya, Ya, oke. Pertanyaan saya atau pada hanya semua. diberi contoh di layar saja Pak. Ya, pertanyaan saya Ibu, saya kan hari ini mempresentasikan produk yang dihasilkan oleh penerbit kami. Pertanyaan saya, Ibu mau nggak mendapatkan dokumen kerja kepala madrasah seperti ini? Halo? Ya, terus kira-kira AKT itu mahal atau tidak Pak? Oke, oke. Sekarang berarti nanya harganya ya. Baik Ibu, Iya. ini harganya. Ya, ya kalau tidak kalau mahal ya orang kuat Mak. Insya Allah Oke Bu Bu, Ani kita lihat hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan ya. Bu Ani Mahal sangat atau kuat. murah itu relatif. Saya kasih murah banget juga, Ibu akan bilang mahal. Karena itu subjektif. Saya tanya, dokumen seperti ini Ibu pakai berapa lama? 5. Tahun. Ini Enggak, 5 tahun. Minimal 5 tahun. 5 tahun kan? Karena Ya, akreditasi gitu. itu 5 tahun. Itu masih dipakai. Iya. Kalau Iya. dikasih iya, harga iya. 200.000 dalam 5 tahun, mahal nggak Bu? Jadinya kalau Ibu lihat rentangnya 5 tahun. Pak Arman, Ya, izin. misalnya gitu. Iya, Jadi gini, iya. saya buka aja. Ini harganya 175.000. Ya gimana, Ibu? Iya. Izin. Bentar, ini Iya. Ya, yes. Oke, Bu Nurul. ya ini ada kelanjutan dari teman. Hmm. Iya. Ini dari Izin. Bu Ai, Irfan Pak Arman. Izin. Ya, mungkin sebelumnya bisa dipersilakan dulu untuk Bu Ai. Oke, makasih waktunya. Nggih, untuk Kagem Pak Arman, ini itu berupa buku atau plus filenya gitu Pak Arman? File, Bu. Atau cuma bukunya? File. file. Kami tidak, kan saya jelaskan dari awal. Kalau kami berikan dalam bentuk fisik cetak, Ibu mungkin Bu harus Ai, beli mboten dengan Pak harga Arman toh. 400.000. Bu Ai. Pak Amran. Ya, Oh, Pak Amran. ya. Arman ya. Boleh. Arman Maulana. Udah paham? Udah jelas, Ibu? Oh gitu. Ya. Iya, iya. Jadi dalam bentuk file, Word, Putus dan ya suaranya. Excel. Ya, Ibu. Deh. Lanjut. Gimana? Mana? Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Ibu Nurul? Iya Pak Amran. Saya lanjutkan ya. Oke Pak, lanjut. Oke, untuk harga
Ya, 107. ini agak ada kendala putus-putus sinyal. Oke, untuk harga Rp175.000. Kami diskon menjadi Rp150.000. Ya, Gimana? Cukup jelas, Ibu? Halo? Saya kalau saya nggak berani Pak, ini nunggu dari teman-teman Ya, kabupaten. ya. Kok iya Bu seakan-akan Warni, ini apabila nanti langsung di-include di kabupaten. Ya, oke, oke, oke. baik. Jadi seperti itu. Ini Ibu boleh tanya, Oke, ada mungkin teman ada dari... yang lain teman-teman. Mm-mm. Baik, Ibu, ada pertanyaan lain? Ya, monggo. Hmm. Ya, ada pertanyaan? Ya, bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang lain, monggo. Oh ya, ini dari Bu Umi Khalifah ya. Silakan. Iya. Ya, Ibu. Ya. Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, halo? Ya, halo Pak Amran. Ya, betul. Gimana, Bu? Saya Ya, lanjut. ini mohon maaf ini ada putus-putus, agak putus-putus ini Pak Amran. Oh, putus-putus. Ya, udah. Jadi gimana? Sebenarnya saya udah Ya, disampaikan ya. semuanya. Ini sinyalnya yang kurang. Ya, halo? Ya, Ibu. Ya. Gimana? Iya, iya. Ya, Hmm. bagaimana? Ya, bisa dilanjut untuk Bisa, oke. Jadi, Ibu, harga ya. dari kami tadi ya 175, jadi kami berikan harga diskon hari ini Rp150.000 untuk PD Igra Tuban. Kemudian satu, Ibu dapatin dokumen lengkapnya sudah sesuai dengan kurikulum KBC dan pembelajaran mendalam, mudah diedit karena kami kirimnya file Word dan Excel. Kemudian masih banyak. Kalau Ibu dapat beli sekarang itu masih banyak waktu persiapan Ibu. Waktu belajar Ibu untuk kurikulum KBC ini jadi lebih panjang. Juni udah Mei sudah harus ada, Juni udah dinilai. Kemudian kami tawarkan privilege menjadi special member. Kita buat komunitas nantinya. Jadi kita Ibu tidak cuma dapatin ini, beli ini, tapi Ibu jadi member. Kemudian harganya terjangkau 150.000, tapi dokumennya Ibu pakai sampai 5 tahun. Nah, dari kami seperti itu. Pertanyaan saya, semuanya siap mendapatkan dokumen ini? Insya Allah siap. Baik. Maaf Pak Amran. Yang lainnya, ibu-ibu yang lain, kok saya dengarnya Bu Nurul sama Bu Isti aja yang siap. Iya. Suaranya yang terbang. Oh, baik, kalau Insya yang Allah lain siap. siap, Ya, silakan teman-teman, Insya ada Allah. yang lain mungkin insya Allah. pertanyaan lagi, bersilakan. Monggo. Nanti untuk pemesanan akan dihandle oleh ketua PC masing-masing, kemudian dikirim ke PD melalui Mbak Bu Nabila nanti bagian infokomnya Oh, Igra Kabupaten. Nggih. baik, baik. Oke, baik seperti itu. Jadi nanti dikoordinirin, kemudian nanti baru melakukan pemesanan kepada kami. Oke, suara harapan bersama. Ya. Kemudian ya nanti setelah dapat, kami akan kirim sesuai dengan list kepala RA yang kami butuhkan, nama kepala RA-nya dan nomor WhatsApp-nya. Dikirimnya langsung ke kepalanya masing-masing. Gitu. Oke, Pak Amran. Ya.
Kemudian kira-kira apa lagi, Ibu? Ini sepertinya pengikutnya hari ini masih kurang maksimal sih, Pak. Oh, Nanti gitu. kita Mhm. sosialisasikan lagi di Boleh. teman-teman lewat Baik. pertemuan pleno IGRA selanjutnya. Baik, Gitu. Ibu, baik. Silakan. Saya pikir dari saya sudah cukup, Bu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kami tunggu kabar saja. Saya paling komunikasi sering nanti sama Bu Isti ya. Dah. Oke, teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Ya, halo teman-teman. Mungkin lebih jelasnya atau mungkin kurang jelasnya ya, insya Allah pada waktu pertemuan selanjutnya Baik. di PDI Gerah Kabupaten Tuban insya Allah akan disosialisasikan kembali tentang rangka pembelajaran ini yang insya Allah isinya sangat-sangat membantu kita ya ini. Nah, mungkin dari Lembaga RA Kabupaten Tuban yang benar untuk memesankan rangka pembelajaran ini bisa langsung diinputkan di PC masing-masing dan nanti bisa dilaporkan ke PC Kabupaten Tuban. Itu mungkin apabila dari Zoom meeting kita pada siang hari ini mungkin kurang jelasnya karena sinyal, ya, ada sinyal yang kurang jelas atau mungkin putus-putusnya suara yang mungkin penjelasan dari narasumber atau dari kami pula mungkin banyak terkendala. Insya Allah kami dari PDI Gerah Kabupaten Tuban akan menindaklanjuti selanjutnya untuk diperjelas atau disosialisasikan pada waktu pertemuan rutin PDI Gerah Kabupaten Tuban bersama PCS Kabupaten Tuban. Seperti itu, guys, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Ibu Isti, terima kasih Bapak Ibu Kepala RA semuanya. Eh, Mangga, saya serahkan kembali kepada host, pada MC. Silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak Amran. Untuk sesi acara selanjutnya, Sudah selesai. Yang sudah penutup. selesai ya. Untuk itu langsung kita menuju pada akhir acara pada siang hari ini menuju sore. Semoga dari apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama dan apa yang sudah disampaikan oleh paparan oleh Ibu Inti Farhati tentunya dan juga apa yang sudah diperjelaskan oleh Bapak Amran Dawang tentang perangkat dokumen kepala RA maupun yang bersangkutan dengan lembaga kita juga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan membantu kita semuanya yang pastinya kita sangat-sangat membutuhkan yang menyesuaikan adanya kurikulum KBC ini. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Inti Farhati. Halo Ibu. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Amran Dawang. Ya, terima Maaf, kasih, Bu. Bapak Amran Dawang. Terima kasih sekali Bapak Amran Dawang atas kesediaannya, penjelasannya pada siang hari ini. Mungkin kurang maksimal karena kendala sinyal, gitu, Bapak. Ya. Insya Allah tindak lanjut selanjutnya kami perjelas pada pertemuan rutin pertemuan PDPC yang ada di Kabupaten Tuban. Mungkin dari teman-teman yang lainnya Kabupaten Malang maupun dari Kabupaten Kota Mojokerto, guys, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga atas gabungnya pada siang hari ini dan mungkin ada teman-teman dari Sulawesi juga ya tadi. Ya, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih pula untuk teman-teman Kepala RA dan Bu RA Kabupaten Tuban yang sudah berkenan untuk bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini, yang mana yang sangat luar biasa materi pada siang hari ini yang insya Allah perangkat tersebut sangat-sangat membantu atau yang kita butuhkan atau yang kita cari untuk pelengkap dokumentasi atau dokumen-dokumen yang ada di lembaga kita. Untuk itu, pada siang hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita. Yang utama Bu Inti Farhati MA dan Bapak Amran Dawang SSI. Sekali lagi
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus PT IGRA Kabupaten Tuban. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami masih banyak kekurangannya di siang hari ini, Zoom meeting pada siang hari ini masih banyak kendala dari kami sendiri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung kami tutup, Bapak. Oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, terima kasih Pak Ana. Langsung kami tutup untuk Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada Bu warahmatullahi Susi, ada yang dari Malang ya? Bu Susi, Gimana? Bagaimana Bu Inti? dari Malang ya? Kalau nggak salah ada. Iya Bu Inti. Iya, Bu Kanti. Kemarin Bu Kanti yang ini yang pengen ikut. Aku ikut kok, gitu. Akhirnya saya bagi linknya. Saya dikasih jatah berapa orang? Enggak dari itu. Bu Swatun ada enggak? Bu Swatun, Bu Us dari Kabupaten Mojokerto. Ada. Bu Inti, saya pamit ya Bu ya, duluan Bu Inti ya, Iya, semuanya. iya, saya pengen. Bu Farihah ya dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada RA KKRA Kabupaten Mojokerto. Ada siapa Ya. lagi?